Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat citasi menggunakan aplikasi Mendeley dan Google Scholar. Baik, langsung saja ke contohnya. Yang perlu kita perhatikan pertama adalah panduan penulisan ya, baik itu untuk skripsi, tesis, disertasi maupun untuk upload ke jurnal. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah aturannya. Sebagai contoh, di sini saya akan menggunakan panduan skripsi dari Universitas IFET Semarang. Kita lihat di sini untuk daftar pustakanya, formatnya adalah seperti ini ya. Nama belakang, koma, kemudian inisial nama depan, kemudian tahun. Nah, ini merupakan format penulisan Harvard ya. Kalau kita lihat pada Google Scholar, kita bandingkan dengan panduan skripsi tadi, bisa kita lihat di sini di panduan yang di sebelah kanan ini, dia cara penulisannya adalah, lihat ya, nama belakang ini Aunur Rohman, kemudian inisial nama depan, kemudian dia tahun, titik tahun, bukan tanda kurung ya. Jadi ini merupakan format dari Harvard ya, kalau kita mengacu pada Google Scholar di sini. Jadi hal ini harus kita perhatikan agar nantinya kita tidak disalahkan oleh pembimbing kita ataupun oleh reviewer kita. Jadi sekali lagi saya tekankan, hal yang pertama diingat adalah kita harus melihat panduannya terlebih dahulu. Menggunakan format apa dia, apakah MLA, apakah APA, apakah Chicago, Harvard atau Vancouver. Di sini tadi ternyata menggunakan format Harvard. Baik, selanjutnya kita akan praktik bagaimana cara mensitasinya. Di sini saya sudah memiliki contoh artikel ya, contoh artikel seperti ini. Di sini akan saya ambil kutipannya. Biasanya untuk mengambil kutipan itu, yang pertama kali kita lihat, kita dapat melihat pada abstrak dan kesimpulannya. Lalu jika ingin kita gali lebih dalam, baru kita menuju ke subbabnya. Misalkan pada artikel ini saya akan mengambil kutipan ini. Ini mata pelajaran kewirausahaan dan mata pelajaran produktif dapat diintegrasikan. Ini akan saya copy, kemudian saya pindah ke Word ya, seperti ini. Hal selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita harus melakukan parafrase dulu pada kalimat ini. Kenapa? Karena untuk meminimalisir plagiasi nantinya. Jadi kita lakukan parafrase dulu. Parafrase itu kita merubah susunan kalimat tanpa mengurangi makna kalimat ya. Di sini mungkin akan seperti ini jadinya, integrasi mata pelajaran kewirausahaan dan mata pelajaran produktif bidang konstruksi dan beton dapat dilakukan ya. Jadi ini adalah hasil dari parafrasenya, dan ini yang akan kita masukkan ke penelitian kita nantinya. Selanjutnya, bagaimana cara mensitasi? Untuk mensitasi atau membuat citasi, kita bisa menggunakan dua metode. Di sini saya akan berbagi dengan dua metode saja. Yang pertama dengan Google Scholar, yang kedua dengan aplikasi Mendeley. Yang pertama, mari kita coba dengan menggunakan Google Scholar. Kita lihat tadi itu artikelnya ya, dia judulnya integrasi bahan ajar kewirausahaan bidang produktif bangunan. Langkahnya kita buka dulu Google Scholar ya. Gampangnya di search ini kita ketik saja Google Scholar.
seperti ini. Lalu kita pilih yang paling atas ini, Google Scholar. Kemudian kita kopikan saja judulnya tadi ya. Ini judulnya kita copy ke Google Scholar-nya. Kemudian kita search. Nah, ini langsung ketemu ya. Apakah sama penulisnya? Kita cek. Ya, VL Haryanto. Sama ya, V Haryanto. Langkah selanjutnya kembali ke Microsoft Word tadi, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat format citasinya. Biasanya kalau format Harvard dan APA, kita langsung saja menuliskan nama belakang yaitu Haryanto tadi. Tahunnya kita lihat tadi tahun 2013. Baik. Jadi seperti ini cara citasinya. Ini adalah contoh di mana citasi dilakukan di akhir kalimat. Bagaimana jika kita ingin melakukan citasi pada awal kalimat? Itu bisa saja. Misalkan kita buat kalimat seperti ini. Haryanto dalam kurung 2013 mengatakan. Nah, ini kita copy saja, mengatakan integrasi mata pelajaran bla 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 dapat dilakukan, seperti itu ya. Jadi ini bedanya kalau dilakukan di akhir seperti ini, jika dilakukan di awal seperti ini. Nah, kemudian bagaimana membuat daftar pusakanya? Daftar pusaka dari Google Scholar tadi, kita cukup mengklik tanda akan muncul bacaan cite ya di sini. Cite, kita pilih. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan panduan skripsi tadi. Jadi kan dia pakai Harvard, maka kita pilih yang Harvard. Kita copy saja, kemudian kita paste di penulisan artikel kita. Ya, seperti itu. Kemudian kita samakan formatnya. Biasanya seperti ini. Ya, jadi kita tidak perlu menulis satu-satu ya, Haryanto, koma, V, titik, L, itu tidak perlu lagi. Hanya cukup dengan mengcopy saja dari Google Scholar ini. Tapi ingat, formatnya apa dulu ya? Formatnya harus kita sesuaikan dengan panduan penulisannya. Baik, itu tadi yang pertama, menggunakan Google Scholar. Ada cara yang lebih otomatis lagi, yaitu menggunakan Mendeley. Pertama, kita butuh menginstall dulu aplikasi Mendeley. Itu bisa kalian cari saja di Google, nanti ada download Mendeley langsung. Jadi kalian perlu mendownload dan menginstal terlebih dahulu ya aplikasi ini. Setelah diinstal, nanti akan muncul plugin otomatis pada ini ya, pada Microsoft Word kita. Kemudian bagaimana cara mencitasinya? Ini akan saya buat ulang ya. Ini yang akan saya warnai dulu, yang ini akan saya warnai biru ya. Ini yang menggunakan tadi pakai Google Scholar ya. Google Scholar. Kemudian kita akan menggunakan yang atas memakai Mendeley. Kita akan mencitasi dulu yang ini tadi ya, kata integrasi bla 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 ini. Kalau Mendeley kita tinggal ke reference ya di menu atas, kemudian insert citation. Tapi sebelumnya stylenya kita cocokkan dulu dengan panduan penulisannya. Karena tadi adalah model Harvard, maka kita pilih yang Harvard. Kemudian kita klik insert citation untuk melakukan citasi. Kemudian kita copy saja judul artikelnya tadi, copy, kemudian kita pastekan di sini. Oke. Jadi otomatis akan muncul citasi seperti ini, Haryanto 2013. Kemudian untuk daftar pustakanya, daftar pustaka, kita cukup
mengklik insert bibliography. Nah, jadi otomatis dia muncul langsung. Jadi nanti akan sinkron dia antara citasinya dan daftar pustaka. Itu tadi bagaimana cara menggunakan Mendeley. Kemudian di Mendeley ini kita bisa juga memasukkan artikel-artikel yang ingin kita citasi nantinya, dan juga bisa kita kelompokkan. Contohnya ini artikel-artikel yang sudah saya masukkan di sini. Caranya gampang, hanya drag and drop saja. Misalkan saya mau memasukkan artikel ini ya. Caranya kita tinggal klik, kemudian tahan, drop ke aplikasi Mendeley-nya seperti ini. Kemudian tunggu. Jadi otomatis tadi ya akan masuk ke menu Mendeley-nya, ke aplikasi Mendeley-nya, yaitu seperti ini. Bisa memilih artikel mana yang ingin kita citasi. Kemudian di Mendeley juga bisa untuk membuat kelompok ya, biar kita tidak bingung. Misalkan kita sudah melakukan beberapa penelitian, maka kita bisa mengkelompokkan artikel-artikel yang relevan dengan cara membuat grup di sini. Misalkan kita akan membuat grup tentang pendidikan kejuruan, misalkan kita create. Nah, ini kita skip saja. Nah, nanti otomatis di sebelah kiri ini akan muncul grup pendidikan kejuruan. Nah, dari pendidikan kejuruan ini bisa kita masukkan artikel-artikel yang relevan. Kita kembali ke all documents ini, kemudian kita pilih artikel mana saja yang relevan dengan pendidikan kejuruan. Misalkan ini saya pilih ya 3 artikel ini. Caranya tinggal klik, kemudian tahan kontrol, blok, kemudian tinggal kita copy saja, kita drag saja ke grupnya seperti ini. Nah, nanti pada grup pendidikan kejuruan dia hanya berisi artikel-artikel yang relevan dengan topik pendidikan kejuruan. Nah, jadi seperti itu cara menggunakan Mendeley. Jadi Mendeley ini intinya seperti Windows Explorer, tapi isinya hanya artikel-artikel saja. Baik, mungkin ini dapat saya bagikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.